idola dari Bali. Om Swastiastu, Yoman Idola. Dona dari Thailand. Swadika, Cheu Donaka. Mian dari China. Ni hao, Wu Chiao Mian. Patrick dari Ambon. Halo adik, dengan kakak Febri di sini. Milen dari Prancis. Hello, bonjour, je m'appelle Milen. Rifai dari Korea. Annyeong, nanam Rifa ya. Shalom. Bella dari Amerika. Hello, how are you? My name is Bella. Are you ready to Sunday school? Okay. Nah, adik-adik, itu tadi teman-teman Kak Marta. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu online. Adik-adik, siapkan hatinya, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita bernyanyi, ya Tuhan, tiap jam. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami masih boleh menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan ibadah kami. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Tuhan pujian kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Marta? Yes, Kak Bella? We want to sing a song? Yeah, okay. Ayo Kak Marta, kita mau nyanyi apa? Kita mau bernyanyi, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua
Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Bang Kevin. Nah, adik-adik, Bang Kevin di sini mau menambahkan satu ayat hafalan kita pada minggu ini. Nah, tapi kan adik-adik, sebelum Abang memberikan ayat hafalan kita, Abang mau adik-adik semua mempersiapkan Alkitabnya. Oke? Abang hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, baik adik-adik. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini, Abang ambil dari Perjanjian Baru, yaitu Ibrani 11 ayat 1. Nah, adik-adik sekarang Abang tunggu sampai 5 detik ya. Abang tunggu sampai 5 detik membuka Alkitabnya. Oke, sudah dapat kan adik-adik? Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Mulai dari alamat, isi, kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Nah, adik-adik semua sudah hafal nggak? Nah, kalau belum hafal, Abang mau kita mengulangi sekali lagi. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Mulai dari alamat, isi, kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Nah, sudah pasti hafal kan adik-adik? Nah, Abang mempunyai gerakan untuk hafalan kita pada saat ini. Oke adik-adik, dibantu oleh kakak Abang guru sekolah minggu Horang 2. Oke adik-adik, ikuti gerakan ayat hafalannya ya. Ikuti juga guru kakak dan Abang guru sekolah minggunya. Kita ulangi dari alamat, isi, kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Nah adik-adik, biar lebih hafal, kita ulangi bersama-sama ya adik-adik. Kita ulangi dari alamat, isi, kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Oke adik-adik, sekian dari ayat hafalan pada minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semua. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita saat teduh sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 15 ayat 1 dan 2. Saringan
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 688 ayat 1 dan 2. Pada minggu kita hari ini, yaitu titah kelima sampai dengan titah ke-10, kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu, di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 681 ayat 1.
memohon ampun atas dosa-dosa kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 811 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 691 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Haiya, adik-adik masih semangat tak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya, tunjukkan kepalanya.
benar Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini juga. Berkati Tuhan, biarlah roh-Mu yang membuat kami mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan saja. Ampunkan begitu banyak dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami tetap layak menerima berkat Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama Kak Dewi Nadia. Horas, mencuah-cuah jauh. Nah adik-adik, tahu nggak itu tadi artinya apa? Yes, itu adalah salam dari berbagai suku yang berbeda. Ada suku Batak, ada suku Karo, ada suku Nias, dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mau bercerita tentang Allah mengasihi semua umat manusia tanpa membeda-bedakan. Oke, sebelum kita lanjut ceritanya, semuanya buka Alkitabnya. Oke, semuanya buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Oke, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Semua buka ya. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, mantap semuanya. Semuanya Kak Dewi harap membaca Alkitabnya, oke? Yang belum pandai membaca, boleh minta bantu sama mama papanya atau dengarkan Kak Dewi membacakannya ya. Oke, yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama, oke? 1, 2, 3, ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini mau bercerita tentang dua tokoh. Yang pertama adalah si Cornelius. Cornelius ini adalah seorang perwira Italia. Dia bukan orang Yahudi, tetapi dia adalah orang yang takut akan Tuhan, percaya sama Tuhan, selalu berbuat baik, mau membantu orang lain, dan tekun dalam doa. Tapi adik-adik, ada satu hal yang buat dia bersedih. Apa itu Kak? Yes, dia belum pernah mendengar cerita tentang Yesus. Dia belum pernah mendengar cerita tentang kematian Tuhan Yesus, belum pernah mendengar cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan dia sangat rindu untuk mendengar cerita tentang Yesus. Nah, yang kedua adalah bercerita tentang si Petrus. Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus. Petrus ini adalah orang Yahudi. Dulu adik-adik, kepercayaan orang Yahudi itu mereka nggak boleh berteman sama orang yang bukan orang Yahudi. Iya, nggak boleh main-main sama mereka, nggak boleh bertamu ke rumahnya. Pokoknya nggak boleh. Mereka berpikir kalau mereka itu berbeda dengan orang yang bukan Yahudi. Jadi mereka nggak mau berteman sama yang bukan orang Yahudi. Nah adik-adik, suatu ketika Cornelius dan Petrus mendapatkan mimpi dari Tuhan. Apa
Apa itu? Cornelius bermimpi bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya, yaitu Tuhan akan mengirimkan seseorang untuk menceritakan tentang Yesus kepadanya dan kepada seluruh bangsanya. Nah, satu lagi si Petrus. Petrus bermimpi, Tuhan bilang sama Petrus, Petrus, nanti ada orang yang jemput kamu, ikutlah pergi sama mereka. Katanya gitu. Nah, adik-adik, setibanya Petrus di tempat orang itu yang tadi dia ikut itu, dia sadar ternyata yang dijumpainya itu adalah si Cornelius yang bukan orang Yahudi, adik-adik. Tapi dia sempat berpikir bahwa orang Yahudi itu kan nggak boleh berkawan sama orang itu, nggak boleh berteman sama orang itu. Tapi Tuhan Yesus sudah bilang sama si Petrus, kalau Petrus kau harus pergi ke sana. Dia ingat berarti Tuhan itu nggak membeda-bedakan orang, tidak membeda-bedakan siapapun yang percaya sama Tuhan, dia pasti berkenan kepada orang tersebut. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini juga sama dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita itu nggak boleh membeda-bedakan orang lain. Seperti Tuhan tidak membeda-bedakan anak-anaknya, Tuhan Yesus itu sayang kepada kita semua. Walaupun rambut kita ada yang keriting, ada yang lurus, kulit kita ada yang gelap, ada yang putih, kita itu suku Batak, suku Karo, semua Tuhan Yesus sayang tanpa membeda-bedakan. Semua Tuhan Yesus cinta sama kita. Seperti lagu Tuhan cinta segala bangsa di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Nah, adik-adik, melalui lagu itu mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat mencintai kita semua anak-anaknya tanpa membeda-bedakan suku, warna kulit, rambutnya yang lurus atau keriting. Jadi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita semua. Tapi terkadang-kadang kita mau kan membeda-bedakan teman-teman kita. Nggak maulah berteman sama dia, rambutnya keriting. Nggak maulah berteman sama dia, kulitnya itu loh gelap kali, nggak nampak dia kalau malam-malam, ya kan? Pasti ada kan yang mau seperti itu. Nah, melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita nggak boleh lagi seperti itu, karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita harus sayang kepada semua ciptaan Tuhan, adik-adik. Oke, semuanya harus ingat firman Tuhan hari ini, nggak boleh membeda-bedakan siapapun, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan tentu adik-adik juga mengasihi Tuhan Yesus kan? Iya, kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus pasti sangat senang. Bagaimana cara kita menunjukkan kita itu mengasihi Tuhan Yesus? Iya, kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, kita harus menaati perintah Tuhan, ke-10 perintah Tuhan itu. Kan setiap hari Minggu kita selalu mengucapkan titah pertama, titah kedua. Nah, adik-adik, itu bukan hanya untuk dihafalkan, bukan hanya untuk diucapkan, tapi dilaksanakan dalam kehidupan kita. Seperti titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, kita diminta untuk menghormati ayah dan ibu kita, juga menghormati orang lain, adik-adik. Oke, sekarang semuanya simpan Alkitabnya. Kita mau tutup khotbah kita dengan berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami, agar kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati juga orang-orang yang belum dapat mendengarkan firman-Mu. Atas alasan apapun itu Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Semuanya tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap pakai masker. Shalom.